Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dias Rizky Apriliando akan menjelaskan mengenai alur kerja quality assurance untuk memenuhi tugas praktik mandiri pertama. Sebelumnya, apa sih alur kerja quality assurance itu? Alur kerja quality assurance adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sejak awal. Nah, berikut adalah langkah-langkah mengenai alur kerja quality assurance. Yang pertama adalah perencanaan dan kebutuhan. QA akan memahami dengan baik kebutuhan fungsional dan non-fungsional produk untuk mengembangkan skenario pengujian yang sesuai. Jadi, poinnya adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari produk yang akan diuji, serta sumber daya yang diperlukan. Lalu, menyusun penjadwalan. Nah, di sini tuh QA biasanya terlibat sejak awal dalam perencanaan proyek. Mereka bekerja sama dengan tim pengembang dan manajemen untuk memahami tujuan produk, jadwal, dan kriteria kualitas yang diharapkan. Lalu, memasuki tahap selanjutnya yaitu desain. Setelah perencanaan dan kebutuhan tersebut, QA akan mulai merancang detail skenario pengujian berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan. Jadi QA di sini menyiapkan data tes uji, membuat kasus uji, dan membuat tes plan, tes skenario, dan tes script. Lalu masuk ke dalam testing atau pengujian, tahap pengujian. Nah, pada tahap ini QA menjalankan skenario pengujian yang telah dirancang untuk mengidentifikasi masalah atau cacat dalam produk. Nah, di sini QA menjalankan pengujiannya, manual testing, itu pun kalau ada automate testingnya, lalu mencatat hasil pengujiannya yang akan menghasilkan reporting. Lalu masuk ke dalam pelaporan bug. Di sini QA melacak status bugnya, menetapkan prioritas dan keparaan bug. Saat QA menemukan masalah selama pengujian, mereka membuat laporan atau bug. Laporan ini harus mencakup informasi detail tentang masalah yang ditemukan, termasuk langkah-langkah untuk memulai ulang masalah tersebut dan bukti-bukti atau tangkapan layar untuk mendukung temuannya. Jadi setelah mereka menetapkan prioritas dan keparaan bug, mereka akan melaporkan bug tersebut ke tim pengembang atau developer. Lalu masuk ke dalam retesting atau pengujian ulang. Nah, setelah pengembang menerima laporan bug, mereka memfikskan masalah tersebut. Setelah perbaikan selesai, QA akan melakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwa bug telah diperbaiki dengan benar dan tidak ada dampak negatif pada bagian lain dari produk. Jadi di tahap ini QA akan menguji ulang, lalu membuat hasil pengujian ulangnya dan menetapkan daftar kasus berhasil atau tidak. Jadi mereka berhasil masalahnya diperbaiki atau tidak. Lalu menetapkan hasil statistik bugnya. Tahap terakhir adalah penutupan. Tahap terakhir dalam alur kerja QA adalah penutupan, di mana produk dianggap siap untuk dilepaskan ke pelanggan atau pasar. Jadi QA akan memberikan persetujuan akhir berdasarkan hasil pengujian akhir mereka. Ini juga melibatkan dokumentasi, tinjauan, dan arsip, serta evaluasi keseluruhan dari perspektif kualitas. Nah, dengan mengikuti alur kerja ini secara sistematis, tim QA dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sejak awal, serta meminimalkan resiko terhadap pengguna atau user. Jadi,
Ini adalah alur kerja quality assurance. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.